abang minta bantuan. Dia itu kirim surat ke Pak Ustadz. Ya, kirim surat Pak Ustadz menceritakan kronologisnya. Pak Ustadz terus minta tolong saya. Tapi kan saya belum mengerti kasusnya. Jadi saya nggak, saya hanya posting, tapi mengerti. Saya belum bisa berbuat apa-apa karena saya nggak ngerti kasusnya. Itu aja. Jadi si Pak Ustadz minta tolong saya agar bersuara. Ya saya bilang saya hanya bisa dulu hanya sekedar memposting, tapi untuk mengerti substansi saya nggak bisa komen karena saya nggak ngerti kasusnya gitu loh. Saya kan bukan seperti si Rasman main gitu ya. Tapi kan kasusnya soal ini bang. Saya nggak ngerti kasusnya, don't ask me. Kan Nusa Kambangan gua nggak ngerti kasusnya. Apapun gua nggak ngerti kasusnya, gua nggak mau ngomong. Tapi kalau kayak gini dari ya gua nggak ngerti kasusnya, apakah ada dasarnya, apakah saya nggak tahu. Jadi don't ask me. Dasarnya kan dia diduga mengedarkan. Saya nggak ngerti kasusnya, jangan tanya gua gimana sih. Tapi Hotman 911 akan membuka peluang untuk membantu. Saya belum tahu karena saya belum tahu, makanya saya belum mengerti kasus, makanya saya nggak bisa komen. Apalagi ini kan narkoba. Saya karena persahabatan dengan Pak Ustadz ya saya posting, tapi detailnya saya nggak tahu, jadi nggak bisa komen ya. Udah? Tapi ada komunikasi sampai sekarang sama Ustadz Dery? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Apa? Ada komunikasi sama Ustadz Dery? Baru sekali telepon, habis itu belum ada. Berarti jawaban abang untuk... Ya saya bilang saya hanya posting, saya pelajari dulu. Okay? Berarti belum... You ngerti nggak bahasa Indonesia? Nusa Kambangan itu memang satu pulau yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembinaan narapidana ya. Dan itu ternyata di zaman Belanda ternyata. Jadi di sana tidak ada warga, tidak ada pemukiman, yang ada semua penjara, semua narapidana di sana. Makanya SOP orang berangkat ke Nusa Kambangan itu ditutup matanya biar dia nggak tahu jalan ke sana. Lalu bang, bulan lalu dan nanti mungkin segeralah dalam bulan November ini saya akan berangkat ke sana lagi. Ketika aku kemarin itu dimintakan sama Kalapas untuk tausiah di depan narapidana, itu ratusan orang, ada 47 orang tersangka mati, sisanya tersangka seumur hidup. Ya, jadi nggak ada orang yang kasus-kasus ringan, kecil itu dikirim ke Nusa Kambangan itu nggak ada. Maka ketika Amar dikirim ke Nusa Kambangan, saya pikir kasusnya berat banget ya, kita nggak tahu. Tapi setelah dapat surat, dia bukan BD, bukan pengedar, saya kaget juga salahnya apa gitu. Kemarin itu kalau aku nggak dikirimin surat pagi-pagi itu mungkin aku juga, maaf ya, mungkin aku agak sedikit kecewa dengan Amar ya. Masa udah sekali, dua kali, tiga kali udah janji sama aku mau keluar, mau dakwah bareng-bareng, tahu mengedarkan lagi. Kan berita di media kan pengedar. Nah, pas aku baca, saya bukan pengedar, bukan bandar, wah saya percaya itu. Gak mungkin Amar berbohong di sini. Kenapa dia nggak ada kesempatan untuk membela diri sih, gitu aja. Kan dia nggak didampingi pengacara, waktu dipindahkan ke Nusa Kambangan, keluarga juga nggak tahu, pengacara nggak tahu, kan aneh ya. Ya sekarang kan memang maksimum security kan, memang di Nusa Kambangan tuh nggak mudah. Pemerintah kan katanya kemarin yang beredar video kan disebarkan binatang buas. Memang waktu sekarang ada ular besar 5 meter saya lihat jumpa, ular piton. Jadi kalau orang nekat mau lari, kayak nekat mati deh. Sebelum cerai, Iris Bella selingkuh, makanya sempat menikah. Amar Zoni dalam penjara. Hei, fitnah. Kemarin aku lagi ngebahas video ini. Ya, Iris Bella yang lagi ngerayain anniversary pernikahan sama suaminya. Dan muncullah komenan Jahara ini. Jahat banget ya, say. Kenapa orang-orang zaman sekarang, neti-neti zaman sekarang tuh bisa dengan entengnya, dengan gampangnya ngefitnah orang lewat ketikan komentar kayak gini. Jahat banget, sumpah. Makanya kalau main medsos itu ya, jangan cuma bermodalkan HP sama internet. Otaknya juga harus main, harus pinter. Supaya bukan cuma HP-nya yang smart, ya, tapi otaknya juga smart supaya nggak gampang kemakan hoax. Entah ini dia dapat hoax dari mana, atau ini cuma hayalan dia doang nih. Ya, dia ngebayangin, dia ngehayal kalau Iris Bella tuh selingkuh. Terus dia langsung komen kayak gini. Kalau ini emang bener hasil hayalannya, berarti dia udah jelo, ya. Jadi tolong ya untuk nyeti kalau mau medsos ya minimal otaknya jahat. Paus dong. Jangan singa lah. Singa guys. Enggak bercanda guys. Enggak usah kasih gift ya guys. Santai aja guys. London ya. Yeah. Dikasih kopi ya? 146.000. Bukan, itu yang nonton sebelah kiri 20.000. 37. Jadi itu kan 37. Tap-tap guys katanya. Gimana nih?
open endorse. Gara-gara gue aja semua. Saya ditanya, ayah, aku masih boleh main sinetron nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Eksekutif produser loh guys. Jangan lupa guys. Inginkan Amar Joni bebas dari penjara. Berarti orang itu punya masalah dengan Amar Joni. Mungkin dendam pribadi, dendam cinta, dendam asmara, ya. Buktinya Prabowo, DPR, Hotman Paris, Ustadz Dery juga dari komputer. Bahkan seluruh rakyat Indonesia 100%, 90% menyuarakan Amar Joni untuk dibebaskan. Kalian itu orang sono-sono itu ya, saya tahu, yang tidak suka Amar Joni bebas karena persoalan cinta, persoalan pribadi, hingga menyuruh orang membayar orang, ya, nggak mau, namanya orang sakit hati. Jaksa yang menuntut Amar Joni agar dia mempertimbangkan dengan matang, ya, kenapa Amar Joni bisa berbuat demikian, itu harus dikaji. Ya, jaksa yang berpengalaman itu adalah mengkaji suatu masalah, bukan mendengarkan dari si A, si B, bukan. Gimana? Jadi jaksa yang berpengalaman itu adalah dia mengkaji terlebih dahulu, ya, mendengarkan banyak sumber, mencari data yang valid, itu baru dia jaksa yang berpengalaman. Tapi kalau jaksanya mendengarkan komentar responden, mendengarkan kata orang tanpa dilihat terlebih dahulu, itu adalah jaksa yang baru belajar. Itu aja beda, teman-teman. Jadi orang yang udah pengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman itu, ketika dia menimbang suatu masalah, orang yang berpengalaman itu pasti dia mencari data terlebih dahulu, ya, mencari data yang valid, menanyakan ke saksi, menanyakan ke ini. Kita jangan panik dulu, kita tunggu, karena saya membaca di sebuah media mengatakan bahwa tujuan dipindahkan sana untuk memberi efek jerah, kepada para pengguna yang sedang dibina, itu katanya. Tapi di sini saya tetap bertanya-tanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, satu, kenapa ada barang haram bisa beredar di lapas, ya? Karena lapas itu dijaga ketat, apapun yang masuk ke dalam itu dicek. Bahkan belakangan ini kita lihat begitu jelinya para pengedar itu, tapi tetap tertangkap dengan berbagai upaya. Yang kedua, atas dasar HAM, hak asasi manusia, saya ingin bertanya, seorang pengguna seharusnya direhab, dan akhirnya direhab kan. Lalu kemudian ada tudingan bahwa dia menjadi pengedar dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, pertanyaannya, sebuah aplikasi itu akan diakses melalui sebuah handphone atau apapun. Kenapa handphone bisa beredar di dalam lapas? Itu sudah dua, ya. Pertama, kenapa barang haram itu bisa beredar? Pintu masuknya di mana? Yang kedua, handphone itu bisa masuk dan mereka bebas menggunakan aplikasi. Ya, pengalaman sih saya beberapa tahun yang lalu ketika saya sama sekali tidak paham hukum, saya punya teman bermain di aplikasi nyanyi dan kami bernyanyi, dan ternyata teman saya itu adalah seorang penghuni lapas dan sekarang sudah bebas sih, sudah bebas. Namun saat itu dia bisa bermain aplikasi dari lapas. Dan itu pertanyaan yang akhirnya membuat saya ingin belajar tentang berbagai hal tentang hukum ini. Dan nyatanya sekarang dalam kasus Amar Joni tidak bisa lagi baik itu ketua lapas atau siapapun mengelak. Soalnya berita sudah beredar bahwa Amar Joni melakukan pengedaran barang haram itu dengan menggunakan sebuah aplikasi. Itulah berita yang beredar. Nah, kenapa aplikasi itu bisa diakses? Berarti ada kebebasan tentang sebuah ponsel itu berada di lapas. Padahal kita tahu bahwa seorang yang sedang direhab itu tidak boleh diberi kebebasan untuk menggunakan handphone. Tapi kenapa itu bisa ada di lapas? Lalu kalau memang mau menindaki pengedaran obat haram itu di lapas, kembali dulu pada
titik awalnya. Kenapa benda itu bisa masuk ke dalam? Berarti ada pelaku-pelaku lain yang merupakan gerbang masuknya barang haram itu. Amar Soni atau siapapun itu yang menjadi pengedar di lapas itu cuman bidak kecil. Mereka cuman umpan yang dijadikan makanan bagi para kakap. Nah, tantangan buat para BNN bagaimana mengungkap kasus ini. Kayaknya kasus ini klasik dan hanya mencari tumbal. Lalu, apakah kalian ingin mempertontonkan kepada kami betapa bobroknya hukum di negeri ini? Betapa bobroknya penanganan terhadap korban pengedaran obat-obat terlarang itu. Nah sekarang dengan adanya seorang Amar Soni yang merupakan public figure dan dengan suratnya dan dengan logika kita bisa melihat kenapa benda haram itu masuk ke dalam, kenapa handphone atau Amar Soni bisa mengakses sebuah aplikasi. Kalau mau menghukum bukan Amar Soni yang dihukum, pintu gerbangnya yang diperbaiki. Cari di mana ada biang pengrusak pintu gerbang itu, bukan orang-orang di dalam lapas.